Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Nambasa. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dari Prodi Ilmu Komunikasi, dengan nomor induk mahasiswa 210211002. Dibuatnya kalau video ini untuk memenuhi tugas manajemen komunikasi. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari bab 3 yang berjudul Sistem Komunikasi dalam Organisasi. Sebelum memasuki lebih dalam tentang materi sistem komunikasi dalam organisasi, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem terlebih dahulu. Sistem sering dipergunakan untuk mencari akar atau pangkal persoalan yang berkaitan dengan pengolahan organisasi atau perusahaan. Jadi, sistem ini diibaratkan sebagai penengah dari sebuah akar masalah atau persoalan yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. Akan tetapi, secara umum, sistem ini sering dianalogikan sebagai metode atau cara yang digunakan untuk menghubungkan satu dengan lainnya dalam kumpulan atau himpunan objek. Sistem tidak hanya dijelaskan secara umum, melainkan ada juga menurut para ahli. Saya ambil salah satu, yaitu menurut Ibrahim pada tahun 2001 bagian 2, yang berisi sistem merupakan kumpulan komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dan lainnya. Jadi teman-teman, yang tadi saya jelaskan merupakan definisi sistem secara umum dan menurut para ahli. Berikutnya saya akan menjelaskan pentingnya komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi tersendiri sangatlah penting untuk kehidupan berinteraksi, karena itu sangat membantu kita dalam bersosialisasi. Mengapa? Karena kita merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan seseorang. Apabila kita tidak berkomunikasi, kita tidak akan tahu caranya minta bantuan terhadap sesama. Oleh karena itu, dalam organisasi ini sangatlah penting yang namanya berkomunikasi, karena komunikasi bisa membantu persoalan yang terjadi di dalam organisasi maupun perusahaan, dan bisa mencapai tujuan yang sesuai atau yang diharapkan oleh karyawan maupun pimpinannya. Selanjutnya, sasaran komunikasi dalam organisasi. Sasaran komunikasi dalam organisasi ini sangatlah beragam. Sering diterapkan pada suatu organisasi pemerintah, organisasi masyarakat, dan organisasi perusahaan, dengan tujuan mempersatukan individu-individu yang tergabung dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, dimensi komunikasi dalam organisasi. Dimensi komunikasi dalam organisasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komunikasi internal, dan yang kedua komunikasi eksternal. Komunikasi internal ini merupakan penyampaian pesan antar anggota organisasi untuk kepentingan organisasinya. Komunikasi internal ini sering terjadi antara pribadi maupun komunikasi kelompok. Komunikasi internal dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal ini komunikasi dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Maksudnya dari bawah ke atas, atas ke bawah itu contohnya seperti komunikasi antara pimpinan kepada anggotanya atau anggota kepada pimpinannya. Kemudian komunikasi horizontal atau lateral. Komunikasi horizontal ini merupakan komunikasi antar sesama. Contohnya sering terjadi itu terhadap pimpinan kepada pimpinan atau anggota kepada anggota lainnya. Selanjutnya, yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi antar pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Pada organisasi besar,
komunikasi ini lebih banyak dilakukan oleh kepala hubungan masyarakat daripada pimpinan.